Oh, isi lagi. Oh. Panas, bro. Apa ada yang tahu ini apa? Ini adalah lamang tapai, makanan khas dari wilayah Sumatera Barat. Dan ini tuh enak banget ya. Wilayah Jabodetabek kan saat ini kan sedang musim penghujan. Sore-sore ke malam, jadi enak sekali makan makanan yang seperti ini. Kuliner Minang memang sudah mendunia. Kelezatannya tak perlu diragukan lagi. Mulai dari rendang, gulai tunjang, gulai tambusu, hingga ini nih, lemang tapai. Bagi orang Minang, lemang merupakan salah satu hidangan primadona, terutama pada hari raya dan acara adat. Tetapi, mungkin belum banyak yang tahu, sebelum sampai di tangan pembeli, lemang diolah melalui proses yang panjang. Yuk, beli bahan-bahannya dulu di pasar. Kata pembuatnya, beras ketan adalah kunci utama dalam pembuatan lemang. Ya, ini ya, biasa ya. Jadi biasanya para pedagang ini untuk memudahkan, nggak marut sendiri lagi ya. Tapi udah beli di pasar, kondisinya pakai santan yang sudah siap pakai. Boleh Pak ya? Diparutin nanti sekalian disantanin. Santan yang digunakan untuk membuat lemang adalah santan kualitas sedang. 1 batok kelapa tua dicampur dengan 1 gayung air. Sebetulnya lemang akan lebih gurih bila menggunakan santan kental, namun akan membutuhkan kelapa lebih banyak dan harga lemang jadi lebih mahal. Kami juga membeli daun pisang. Selain digunakan sebagai alas pembakaran lemang, daun pisang juga akan menambah harum aroma ketika dibakar. Kalau untuk lamang, ini pakainya yang warna putih ya Pak ya, ketannya ya. Sebetulnya yang hitam, ketan ini nih bisa-bisa aja ya. Dibuat lamang matang-matang aja, tapi benar, nggak umum dan ya identik lamang kan dengan warna putih. Jadi untuk lamang yang warna putih dan untuk tapainya, nah ini baru yang pakai warna hitam. Jangan sampai tertukar. Ketannya sudah, daun pisang sudah, santan sudah. Kita masak. Pertama-tama cuci beras ketan. Nah, di sini nih keunikannya. Setelah dicuci, beras ketan tidak langsung dimasak, tapi didiamkan terlebih dahulu. Bila beras ketan direndam terlebih dahulu, lemang biasanya akan matang dalam 2 jam. Namun bila tidak direndam, membutuhkan waktu hingga 4 jam sampai beras ketan ini matang menjadi lemang. Setelah didiamkan sekitar 1 jam, beras ketan yang sudah agak mekar kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang telah diisi daun pisang. Saya pikir tuh cuma 1 lapis, tapi ternyata 3 lapis. Lapisan paling luar, ini daun tuanya, lalu dalam ada 2 yang daun muda. Jadi selain untuk alasan nanti untuk dijual, ini juga mencegah si ketannya tuh gampang gosong ya. Bukannya matang malah tidak enak nanti. Mantap, mantap. Baru 1, lanjut. Oh iya, bambu yang digunakan untuk membuat lemang disarankan yang tidak terlalu tebal, agar proses memasaknya tidak semakin lama. Ini harus padat, karena ciri khas dari lamang itu ya padatnya itu ya Pak ya. Padat, terus kenyal juga. Ini harus dituk-tuk-tuk gini nih biar rata. Dan salah satu tanda kalau emang sudah padat adalah nah, tidak jatuh kalau di gini-giniin. Ini artinya sudah padat, pol maksimal, siap dibakar. Waktunya membakar lemang. Terdapat 2 ruas besi panjang yang akan digunakan untuk pembatas lemang dengan bara api. Malamang atau membuat lemang sudah menjadi tradisi sejak dahulu. Di Sumatera Barat, makanan ini biasanya hadir dalam acara-acara penting seperti Lebaran, Maulid Nabi, dan pengangkatan penghulu adat. Dan bambu yang dipakai untuk membuat lemang ini tuh tidak bisa yang lebih dari 3 kali. Maksimal sekali 3 kali, karena kalau sudah dipakai beberapa kali pembakaran, dia akan mudah pecah ya Bang ya. Ketika pembakaran, jadi ya udah daripada dibuang, dimanfaatkan untuk tambahan bahan bakarnya ini.
Namun di kawasan Keramat Raya Jakarta Pusat, lemang dibuat setiap hari. Jadi ini bukan minyak atau bahan bakar untuk apinya ini, tapi ini air biasa. Justru ini untuk menjaga supaya si apinya itu tidak langsung menyambar ke bagian lamangnya ini, malah takutnya gosong. Buset. Pengap. Aduh, dibuka pengap, dipakai pengap. Serba salah, euy. Aduh. Nih kalau ditinggal takut gosong lamangnya. Di sini berasa sauna, buset. Santai dong apinya. Tricky sekali ya, saya pikir bakar tinggal. Enggak, tungguin bos. Tungguin. Lemang juga harus dibolak-balik agar matangnya merata. Ini juga harus rutin dibalik. Sekitar 4 kali proses bolak-balik. PR banget. Aduh, panas ya ampun. Aduh, mata aing perih euy. Dalam sehari, produsen lemang di kawasan Senen, Jakarta Pusat membuat 100 porsi. Namun menjelang Ramadan, dalam sehari mereka bisa memproduksi hingga 500 lemang. Diikat biar matang sempurna. Aduh, tetap aja perih. Ini kagak perih apa? Pak, kena asap. Udah biasa. Enteng banget, udah biasa. Cepet banget sih abangnya ya. Pakai cheat ya bang? Emang nggak gampang ya. Bikin lemang itu rumitnya karena harus memastikan semua matang, nggak boleh ada yang gosong. Dan buat saya sih PR terbesarnya adalah ya ini nih. Kuat panas. Kuat panas ya bang ya? Iya kan, jatuh lagi. Waduh. Udah pakai sarung tangan juga padahal. Jadi kalau udah siap-siap mau dijual, bagian bawahnya disiram sama santan, kalau atasnya dikasih sedikit minyak sayur. Kalau ini sih informasi dari abangnya supaya gak gampang pecah ya bang ya. Si bambunya jadi bisa dipakai lagi untuk pembakaran berikutnya, biar nggak boros. Bang, icip ya bang ya. Gurih banget, asli, emang anget. Paling enak dah. Oh, terlihat kan kalau tadi tidak di tuk gitu tuh, nah itu nggak bisa jadi padat. Ini kan sudah padat. Mantap. Entah kenapa, makan yang kedua itu jauh lebih nikmat. Karena mungkin saya udah ikut kali ya dalam proses pembuatan yang luar biasa, menguras keringat, jadi terasa jauh lebih nikmat. Dan memang nggak gampang untuk menjadi seorang pembuat lamang ini terutama. Jadi bagaimana Anda tertarik menjadi pengusaha lamang atau menjadi penikmat saja? Mari makan. Panas. Nah, di sentra kuliner kawasan Keramat Raya, berjajar belasan penjual nasi kapau yang juga menjajakan lemang dengan tapai. Harga satu porsi lemang tapai Rp20.000. Kalau lemangnya saja, satu bambu yang bisa menjadi 12 potong ini dihargai Rp30.000. Oh iya, kalau mau tahu yang mana sajian kuliner khas Bukit Tinggi, gampang kok. Lihat saja penyajiannya, yakni menu disusun secara berunda. Nah ini sudah jadi nih, saya mau antar dulu ke pelanggan. Tapi kalau mau makan lamang tapai ini ingat, kalau bisa jangan untuk sarapan. Karena kan tapainya fermentasi, malah takutnya perutnya nggak nyaman siang-siang. Oke, kita langsung kerja dulu. Rian Fernando, Dwi Agung, Jakarta.